hipotesis. Yang sebelumnya kita bahas adalah hipotesis melihat pengaruh satu perlakuan. Misalkan kamu memberikan pembelajaran, diberikan pretest, posttest, itu berarti kamu mencari pengaruh gitu kan. Ada juga hipotesis membandingkan, komparatif. Ketika kamu berniat untuk membandingkan dua perlakuan. Jadi ada kelas A, kelas B, kemudian dibandingkan. Nah, itu uji hipotesisnya dengan uji T kemarin. Nah, ada bentuk penelitian lain yaitu penelitian korelasi, yaitu kita mencoba mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi tidak membandingkan, tidak melihat pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain dalam satu treatment, dalam satu perlakuan, tapi kita mencari hubungan dua variabel atau lebih gitu. Sebutnya hipotesis asosiatif atau korelatif gitu. Jadi hipotesis korelatif itu adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Ada hubungan, korelasi gitu. Misalkan saya punya rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar? Nah, di sini kan saya tidak melakukan pembelajaran apapun, tidak melakukan perlakuan apapun, tapi langsung menggali data, ingin mencari hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Apakah siswa yang punya motivasi tinggi, hasil belajarnya juga tinggi, dan sebaliknya gitu. Yang rendah, hasil belajarnya rendah. Maka kita buat Maaf, kalimat Pak, hipotesis suaranya agak seperti kecil. biasa. Ya. Oke, nanti saya usahakan tambah besar ya suaranya. Kalau ada headset, tolong gunakan headset supaya lebih terdengar. Maka hipotesisnya adalah pertama H0 itu tidak terdapat pengaruh, gitu, tidak terdapat hubungan, gitu. Hubungan dalam bentuk motivasi belajar terhadap hasil. Hipotesis H1-nya terdapat pengaruh atau terdapat hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jadi ada hubungan atau tidak ada hubungan. Hubungannya nanti dalam bentuk pengaruh korelasi. Gitu. Nah itu yang akan kita uji. Jadi ada nggak gitu hubungannya. Ini hipotesisnya akan kita uji dengan uji korelasi dengan bantuan SPSS. Gitu. Nah ini langkah-langkahnya sedikit saja sebenarnya. Nah ini kita nanti akan praktekkan seperti biasa dan kemudian nanti kategori besar korelasi itu, besar hubungan, besar pengaruh gitu kan. Kalau hasil pengujiannya 0 gitu, nilai korelasinya berarti tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Kemudian kalau antara 0 sampai 0,25 itu menunjukkan hubungan yang lemah, yang sangat lemah. Kalau 0,25 sampai 0,50 korelasinya cukup. Kemudian 0,50 sampai 0,75 korelasinya kuat. 0,75 sampai 0,99 sangat kuat. Dan kalau korelasinya 1 itu sempurna korelasinya. Berarti di atas sangat kuat ya sempurna gitu. Tapi jarang yang dapat nilai 1. Nah, kita akan uji. Nah, saya punya kasus penelitian seperti yang saya tampilkan di dalam Microsoft Word di latihan uji korelasi. Kamu bisa lihat nanti. Oke. Nanti kamu bisa berikan nama, NIM, kelas seperti biasa karena nanti ini akan dikumpulkan. Nah, tema penelitiannya pengaruh keterampilan literasi digital terhadap kesiapan guru SD dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, tentu saja tema ini diangkat dari permasalahan. Permasalahannya begini. Seorang peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesiapan seorang guru SD agar dapat mengajar secara daring dengan baik pada masa pandemi COVID.
Ini penelitian yang sudah lewat ya pada COVID yang lalu. Yang dimaksud dapat mengajar daring dengan baik setidaknya ada beberapa indikator, ada 7. Pertama, guru harus mampu mengembangkan RPP pembelajaran daring. Kedua, harus bisa mengajar daring dengan berbagai model strategi metode. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa mengajar daring dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Kemudian harus bisa menyediakan materi ajar digital. Kemudian mengembangkan teknik penilaian kognitif dengan berbagai aplikasi penilaian online. Kemudian mengembangkan teknik penilaian afektif, sikap, gitu kan. Biasanya bersinergi dengan orang tua kalau penilaian sikap. Dan yang ketujuh, mengembangkan teknik penilaian psikomotor, biasanya dengan video dokumentasi, seperti pada pembelajaran olahraga, gitu kan. Nah, ini 7 hal yang harus dikuasai oleh guru supaya bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Nah, supaya ini dapat dikuasai, gitu, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Nah, setelah dilakukan kajian pustaka, peneliti tersebut menduga faktor yang mempengaruhinya adalah kemampuan literasi digital. Jadi supaya guru dapat memenuhi 7 tuntutan ini, dia harus mempunyai keterampilan literasi digital. Apa itu kemampuan literasi digital? Ada 4 hal. Pertama, 1, harus terampil menggunakan internet. Definisinya apa? Definisinya itu keterampilan guru untuk menggunakan internet beserta perangkatnya. Ini menurut pendapat Daniel 2019. Indikatornya apa bisa menggunakan internet? Pertama, dapat membuka situs internet berdasarkan alamat URL. Kemudian dapat menghubungkan perangkat HP maupun laptop ke jaringan internet. Dapat membuat dan menggunakan email. Dapat membuat halaman web dan mengelolanya. Nah, ini 4 indikator dia bisa menggunakan internet guru itu. Kemudian yang kedua, yang nanti mempengaruhi itu adalah keterampilan mencari informasi di internet. Definisinya, keterampilan guru untuk menemukan informasi yang dibutuhkan terkait pembelajaran, menurut Rusli 2020. Apa saja keterampilannya? 1, mencari informasi di internet dengan memasukkan kata kunci. Itu harus bisa. Kemudian dapat membedakan cara menemukan informasi dalam bentuk teks, audio, video. Kalau mau cari buku di mana, cari musik di mana, cari video di mana situsnya, itu harus bisa seorang guru. Kemudian yang ketiga, tahu cara mendownload sumber informasi yang dibutuhkan berupa teks, gambar, video, tahu cara downloadnya. Dan yang keempat, dapat membedakan mana sumber informasi yang terpercaya dan tidak terpercaya. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang harus dimiliki guru adalah memilih sumber informasi. Kalau tadi mencarinya, sekarang memilih, yaitu keterampilan menyeleksi sumber informasi yang valid dan berguna untuk menunjang proses pembelajaran. Indikatornya apa saja? 1, menggunakan sumber belajar dari media cetak, seperti buku, koran, majalah. Menggunakan sumber belajar dari media elektronik, seperti e-book, website pembelajaran, dan lain-lain. Menggunakan sumber belajar dari situs penyedia video, seperti YouTube. Dan menggunakan media presentasi dari situs penyedia dokumen presentasi online, seperti Slide Player atau Akademia, dan sebagainya. Dan yang terakhir, keterampilan menggunakan informasi. Jadi mencari, menyeleksi, kemudian menggunakan informasinya, yaitu keterampilan guru menggunakan informasi yang valid untuk ditemukan yang telah ditemukan untuk menyusun materi belajar dalam berbagai format untuk pembelajaran online. Gitu ya. 1, dia harus bisa menyusun bahan ajar sendiri dengan merangkum dari berbagai sumber, kemudian membandingkan berbagai sumber yang ditemukan di internet untuk mendapatkan materi terbaik. Di internet kan sumbernya banyak, harus dibandingkan. Dan yang ketiga, menyajikan kembali berbagai informasi dalam bentuk presentasi interaktif. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang ditemukan. Nah, 4 faktor tadi akan menjadi hipotesis penelitian. Kan? Jadi ada 4 hipotesisnya. 1, keterampilan menggunakan internet apakah berpengaruh terhadap kesiapan guru dalam mengajar secara daring?
Kemudian yang kedua, apakah keterampilan mencari sumber informasi di internet itu berpengaruh nggak? Itu berhubungan nggak dengan kesiapan guru dalam mengajar online dan seterusnya. Ada 4 hipotesis. Sehingga nanti kita buat hipotesisnya itu H0, H1, H0, H2, H0, H3, H0, H4. H0, H1 itu terkait dengan keterampilan menggunakan internet. Tidak berpengaruh atau berpengaruh. Kemudian H0, H2 terkait dengan keterampilan mencari informasi. Itu tidak berpengaruh atau berpengaruh. Dan seterusnya. Ada 4 hipotesis yang akan dibuktikan di dalam penelitian ini. Nah, kemudian dikumpulkanlah datanya. Caranya bagaimana? Caranya si peneliti menyebar angket ke guru-guru yang ada di wilayah tertentu, misalkan di Jakarta Timur. Jadi nanti ditanya gurunya. Pertanyaan pertama untuk keterampilan menggunakan internet. Saya dapat membuka situs internet. Kalau dia sangat bisa 4, kalau bisa 3, 2, 1 itu berarti tidak bisa gitu. Jadi biarkan guru menilai dirinya sendiri. Jadi ada yang pilih 4, 3, 2, 1 dari sejumlah pertanyaan yang ditanyakan. Keterampilan mencari informasi, keterampilan memilih sumber informasi itu ditanyakan sehingga gurunya nanti akan menceklis di situ. Sampai ke kesiapan mengajar daringnya. Dia bisa buat RPP enggak untuk pembelajaran daring? Dia bisa menggunakan berbagai metode enggak untuk pembelajaran daring? Nanti biarkan guru menceklis. Disebar sebanyak-banyaknya ke guru gitu kan. Nah, setelah disebar, kita punya hasil pengumpulan data. Jadi data yang terkumpul misalkan ada 223 orang guru yang mengisi kuesioner tersebut. Kuesionernya bisa dibuat dalam Google Form gitu. Yang terdiri dari laki-laki 82 orang gurunya, ada perempuan 141 orang. Ada guru kelas 1 sebanyak 42 orang, guru kelas 2 ada 38 orang, guru kelas 3 36 dan seterusnya. Totalnya ya sama 223 kan, gurunya itu juga. Kemudian ditinjau dari pengalamannya, ada guru yang mengajar kurang dari 5 tahun, ada 43 orang masih baru lulus gitu kan. Ada guru yang sudah berpengalaman 5 sampai 10 tahun, ada 140 orang. Itu kebanyakan di situ. Dan ada juga yang sudah lebih dari 10 tahun, ada 40 orang. Nah, ini kan berdasarkan pertanyaan di Google Form. Nanti ditanyakan nama gitu. Laki-laki atau perempuan, ngajar kelas berapa, kemudian pengalaman mengajar berapa tahun, direkap. Nah, kemudian datanya dari Google Form kemudian direkap dalam bentuk Microsoft Excel. Seperti yang saya berikan juga di Microsoft Excel. Nah, datanya seperti ini. Jadi guru nomor 1 dia jawab 2, 2, 3. Ini kan pertanyaan pertama ini keterampilan menggunakan internet. Berarti dia keterampilan menggunakan internetnya itu kalau 2 kan ya disebut bisa, nggak terlalu bisa gitu kan. Jadi jawabnya 2, 2, 3, 1. Rata-ratanya gitu kan. Untuk yang keterampilan menggunakan internet 2. Nah, ini keterampilan mencari informasi. Ini keterampilan menyeleksi informasi. Kemudian yang ini X4, maaf. Ini X4 keterampilan menggunakan informasi untuk membuat materi. Dan Y ini adalah kesiapan mengajar daring. Jadi 223 orang guru ini direkap semua. Ya, 223 sampai 223 guru semuanya direkap sehingga kita punya data. Nih, data berapa rata-rata kemampuan menggunakan internet, berapa rata-rata dia bisa menggali informasi di internet, berapa rata-rata bisa menseleksi informasi di internet, dan berapa rata-rata dia siap untuk mengajar daring. Nah, ini data yang kita punya. Ini yang akan kita uji di SPSS. Apakah betul kemampuan menggunakan internet, kemampuan mencari informasi, dan seterusnya itu berpengaruh terhadap kesiapan belajar daring? Ada hubungannya enggak? Sehingga kita bisa memberikan informasi. Kalau gurunya mau siap ngajar daring, berarti kemampuan-kemampuan ini harus ditingkatkan dulu. Kalau memang ada hubungannya. Tapi kalau tidak ada hubungannya berarti nggak ngaruh. Kita akan cek. Maka kita
pindahkan data ini ke SPSS. Data yang mana? Data yang rata-ratanya saja. Karena kan kita mau mencari pengaruh X1 terhadap Y, mencari pengaruh X2 terhadap Y nanti, mencari pengaruh X3 terhadap Y, mencari pengaruh X4 terhadap Y, sesuai hipotesis. Apakah kemampuan menggunakan internet berpengaruh terhadap kesiapan mengajar? Berarti kan apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah kemampuan mencari informasi berpengaruh terhadap kesiapan mengajar? Berarti apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Dan seterusnya. Nah, jadi kita buka SPSS-nya. Silahkan dibuka SPSS-nya, disiapkan dataset-nya. Kita akan menganalisis bersama-sama. Nah, ini SPSS-nya sudah dibuka. Yang kita kopikan adalah nanti X1, X2, X3, X4, dan Y. Jadi yang rata-ratanya saja. Sedangkan yang per butirnya itu kita sudah rekap di Excel. Kita ambil rata-ratanya saja. Jadi silakan copy paste secara manual. Oke, saya sudah mengcopy 5 data. Jadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, ini hasil pengkopiannya. Dipastikan 223 data itu di copy semuanya. 223 atau 233 nih. Oh, 233. Saya salah tadi, berarti di wordnya bukan 223, berarti 233 data. 233 orang guru. Saya tunggu nanti sebelum kita melakukan pengaturan dan melakukan penyesuaian analisis gitu ya. Jadi silahkan di copy datanya dari Microsoft Excel ke SPSS. Kita akan uji apakah ada hubungan X1 terhadap Y, apakah ada hubungan X2 terhadap Y. Nanti semuanya berpengaruh enggak, atau hanya sebagian saja yang berpengaruh, atau keempat-empatnya ini enggak ada hubungannya dengan kesiapan mengajar daring. Nah, statistik kan ingin membuktikan lewat data kita akan menyimpulkan sesuatu informasi yang berharga gitu kan untuk pengguna. Oke, saya tunggu beberapa saat. Silahkan dikopikan dulu
Baik, apakah sudah bisa lanjut atau ada yang belum? Yang belum? Belum, Pak. Belum. Oke, saya tunggu. Silakan. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke, silakan. Ya, seharusnya berdasarkan draft awal dari Bu Afni, hari ini kita offline. Tapi kemarin saya mengajukan penukaran jadwal. Ya, karena hari ini, pertama saya kurang sehat untuk berangkat ke Jakarta. Juga anak saya sedang perawatan juga di rumah sakit gitu ya. Memang keluarga saya lagi pada sakit ini. Jadi mungkin minggu depan kalau nggak ada halangan kita statistika offline di kampus. Tapi materinya sudah usai. Nanti kita offline untuk membicarakan proyek saja. Bapak, mohon maaf suaranya kecil, Pak. Ya, sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Gitu ya. Jadi minggu ini harusnya kita offline gitu. Kemarin jadwalnya, tapi saya mengajukan penangguhan gitu. Penukaran jadwal ke minggu depan. Kalau nggak ada halangan minggu depan kita statistika offline gitu ya. Walaupun materinya sudah habis, nanti kita akan membicarakan tentang proyek penelitian. Proyek penelitian yang akan kita lakukan mini riset gitu ya untuk kebutuhan perkuliahan statistik ini. Baik. Sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya? Sudah, Pak. Baik. Nah, sekarang kita lakukan pengaturan variabel view-nya. Ya. Variabel view-nya kita atur. Nah, ini variabel view. Variabel 1 itu kita berikan nama X1. Gitu ya, X1. Kemudian variabel 2 itu adalah X2. Variabel 3 itu adalah X3. Variabel 4 itu adalah X4. Dan variabel 5 adalah Y. Nah, itu nama variabelnya supaya kita singkat. Jadi X1 itu adalah kemampuan menggunakan internet, X2 kemampuan mencari informasi, X3 itu adalah menyeleksi informasi, X4 adalah menggunakan informasi, dan Y adalah kesiapan mengajar daring. Desimalnya biarkan 2 karena semuanya ada desimalnya. Kemudian penempatannya kita boleh pindahkan ke tengah supaya lebih nyaman dibaca saja. Penempatan datanya kita ubah menjadi center. Kemudian jenis datanya, measure-nya, jenis pengukurannya adalah skala. Semuanya skala. Jadi kita pilih semuanya skala. Karena itu adalah berdasarkan hasil skala Likert ya 1 sampai 4 gitu kan. Ada yang milih 1, 2, 3, 4. Nah, berarti itu skala. Kita bisa tengok lagi data view-nya. Nah, sudah ada namanya X1, X2, X3, X4, Y, dan datanya sudah bergeser ke tengah. Nah, sekarang kita akan mulai analisis. Ini bagian terpentingnya. Gitu ya. Di PowerPoint saya tadi sudah dikatakan apa saja yang dipijit, yaitu klik, analyze, correlate, kemudian bivariate. Gitu ya. Analyze, kemudian cari korelasi, correlate,
Kemudian klik bivariate. Ini kan di situ ada berbagai jenis, ada parsial, ada distance, kemudian ada canonical. Kita pilih yang bivariate. Kalau kita klik, nanti ada variabelnya. Ini kita masukkan semuanya. Nah, kita pilih semuanya, kita masukkan karena kita akan olah data semuanya. Ya, kita pilih semuanya. Kemudian pastikan person itu terklik. Kemudian to tile terklik, juga flag signifikan itu juga diklik, gitu ya. Nah, selain itu nggak ada lagi yang kita klik. Jadi variabelnya masukkan semua. Kemudian jenis korelasinya adalah korelasi person yang kita gunakan. Kemudian signifikansinya adalah 2 arah, two tiled. Kemudian klik juga flag significant correlation. Nah, kalau sudah, ini tinggal di oke saja. Nanti akan muncul hasil output. Akan muncul hasil output berupa tabel korelasi. Tabel korelasi seperti ini. Correlation. Hanya satu tabel saja. Nah, kita akan terjemahkan. Kita akan terjemahkan korelasinya. Tapi kita copy dulu ke Word. Nanti di Word kita berikan interpretasinya. Jadi kita copy, kemudian kita berpindah ke Word. Nah, simpan di hasil pengolahan data, gitu ya. Hasil pengolahan data. Kita simpan di situ. Nah, saya geser aja ke bawah supaya nanti nyambung dengan hasil analisisnya ke halaman baru. Nah, ini korelasinya. Oke, apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan data ini? Nah, suatu dua variabel itu dikatakan berrelasi dia kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, sekarang kita lihat gitu. Untuk X1 terhadap Y. X1 terhadap Y. Yang mana tabelnya? Ini X1 terhadap Y. Kan ini ada X1 terhadap X1, itu nilainya 1 korelasinya. X1 terhadap X2 0,5, X1 terhadap X3. Nah, ini kita nggak butuh. Kita hanya butuh X1 terhadap Y, yaitu nilai korelasinya 0,187. Nah, nilai korelasi atau R itu sama dengan 0,187. 0,187. Kemudian signifikansinya, nilai signifikansinya, ini signifikansi two tilednya adalah 0,004. 0,004. Nah, dia lebih kecil daripada 0,005. 0,05, maaf. Jauh lebih kecil. Artinya apa? Artinya kita bisa terjemahkan, artinya terdapat pengaruh, kan? Pengaruh signifikan keterampilan menggunakan internet. X1 kan keterampilan menggunakan internet. Jangan pengaruh, terdapat korelasi ya. Terdapat hubungan gitu kan. Terdapat korelasi yang signifikan antara
gitu, antara keterampilan menggunakan internet gitu. Terdapat korelasi yang signifikan antara keterampilan menggunakan internet dengan kesiapan guru mengajar daring. Kesiapan guru SD ya ini. Karena yang kita teliti guru SD. Artinya yang memiliki keterampilan internetnya baik, dia akan semakin siap untuk ngajar daring. Gitu. Dengan nilai korelasi 0,187. Itu kan dengan tingkat korelasinya, dengan tingkat korelasi. Nah, kita harus cari 0,187 itu tingkat korelasinya di mana? Nah, kita harus lihat ke tabel di apa namanya? Tabel di PPT. Tabel di PPT itu ada tingkat korelasi. Ya, ada tingkat korelasinya. Di tabel nih. Nah, ini kategori korelasi. 0,1 adanya di korelasinya sangat lemah ternyata gitu. Tapi signifikan. Tapi korelasinya lemah gitu. Artinya apa kalau korelasinya lemah? Ya yang kemampuan internetnya baik itu dikatakan lebih siap, tapi yang kemampuan internetnya juga rendah itu bisa jadi dia siap gitu. Jadi nggak terlalu berhubungan erat gitu. Jadi kemampuan menggunakan internet itu mungkin berhubungan dengan kesiapan ngajar daring gitu. Tapi hubungannya lemah gitu, tidak terlalu kuat. Jadi korelasinya lemah. Nah, ini kita jadikan patokan nih, tingkat korelasi ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tingkat korelasinya sangat lemah. Sangat lemah atau lemah tadi itu ya. Tingkat korelasinya sangat lemah. Ya. Jadi keterampilan menggunakan internet itu mempengaruhi kesiapan guru untuk ngajar daring, tetapi mempengaruhinya sangat lemah saja. Gitu. Artinya guru yang nggak bisa gunakan internet juga, dia kalau ditanya siap ya siap aja gitu kan, gitu. Maksudnya gitu. Nah, ini kan hasil penelitian, bukan hasil penelitian yang sesungguhnya. Datanya kan bukan data yang saya ambil langsung di lapangan gitu. Datanya data hasil nembak, sehingga kesimpulannya ini bukan kesimpulan mutlak. Gitu. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa begini proses pengujian sebuah data. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin mencari korelasi antara X2 terhadap Y terhadap kesiapan mengajar daring. Apa itu X2? X2 itu adalah kemampuan mencari informasi di internet. Apakah berpengaruh nggak terhadap kesiapan guru ngajar daring? Nah, kita cari X2 terhadap Y. Nah, ini. Sini. 0,231. Ya, 0,231. Jadi kita bisa salin. Kita bisa salin. Nilai korelasinya adalah 0,231. Nah, 231 dengan nilai signifikansi X2 itu adalah ini 0,000. Nah, signifikansinya 0,000. Bukan di sini, yang ini. 0,000. Itu lebih kecil dari 0,5, berarti signifikan juga. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara keterampilan mencari informasi di internet, gitu kan? Mencari informasi di internet dengan kesiapan guru SD mengajar daring dengan tingkat korelasi 0,23 itu juga masuk kategori sangat lemah. Karena tadi kan sampai 0,25. Jadi kemampuan guru untuk mencari informasi di internet juga ngaruh terhadap kesiapan ngajar daring, tapi pengaruhnya kecil. Kecil, sangat lemah gitu pengaruhnya.
Artinya guru yang nggak bisa mencari informasi di internet pun kalau ditanya siap, ya siap saja gitu. Terus pengaruh faktor apa sih yang paling dominan? Nah, kita cari lagi. Sekarang kita mencari hubungan X3. Ini kita bisa copy lagi. Kita bisa mencari hubungan X3 terhadap Y. X3 itu apa? Kemampuan memilah sumber informasi, gitu kan? Memilih-milih sumber informasi dari internet. Kita lihat X3, nilai korelasinya adalah 0,296. Nah, ini agak lebih tinggi lagi, 296. Dengan nilai signifikansi yang X3 itu adalah sama 0,000. Ya, berarti ini sama, lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara keterampilan memilih, gitu, memilih informasi di internet dengan kesiapan guru mengajar daring dengan tingkat korelasi. Nah, sekarang lebih dari, berarti kan kategorinya 0,29 itu ada di kategori yang cukup dengan korelasi, tingkat korelasi cukup, gitu. Nah, sekarang korelasinya tidak lemah, sekarang korelasinya ya cukup besar gitu. Jadi kemampuan untuk memilah-milah informasi itu keterampilan yang penting menunjang kemampuan ngajar daring. Dan yang terakhir kita mau nguji X4. X4 itu adalah kemampuan menggunakan informasi untuk menyusun materi, gitu kan. X4. Kemampuan menyusun materi ajar. X4 itu nilai korelasinya 0,392. Nah, ini lebih besar lagi. 0,392. Maaf. 392. Signifikansinya 0,000. Itu kurang dari 0,05. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara keterampilan menggunakan informasi di internet untuk menyusun, gitu kan, untuk menyusun materi ajar dengan kesiapan guru SD mengajar daring. Nah, ternyata yang besar itu adalah kemampuan menyusun materi. Ya, semakin terampil guru itu menyusun materi digital, maka dia dikatakan semakin siap ngajar daring dengan tingkat korelasi 0,39. 0,39 itu kategorinya ada di korelasi yang cukup juga sebenarnya. Karena untuk korelasi yang tinggi dia harus di atas 0,5. Nah, jadi ternyata itu kan ya, dari 4 faktor yang diduga berpengaruh terhadap kesiapan guru, itu keempat faktor ini masing-masing memiliki korelasi yang bervariasi. Misalkan keterampilan menggunakan internet dan keterampilan mencari informasi itu korelasinya lemah. Gitu ya. Kemudian keterampilan memilih informasi dan keterampilan menggunakan informasi itu korelasinya cukup. Jadi di sini tidak ada yang dominan mempengaruhi kesiapan guru. Nah, berarti dugaan peneliti di awal kan di sini tadi. Nih, ya. Kalau kita baca lagi, setelah dilakukan kajian pustaka, peneliti tersebut menduga bahwa faktor yang mempengaruhi kesiapan guru itu ada 4 variabel. Ternyata 4 ini yang diduga oleh guru itu meleset dugaannya, tidak ada yang dominan. Nah, berarti kajian pustakanya kan nggak menunjukkan kurang lengkap peneliti itu. Karena ketika kita menduga ada variabel yang berpengaruh, itu harus ada yang dominan sampai pengaruhnya tinggi. Nah, kamu nanti bisa menduga kira-kira yang mempengaruhi kesiapan guru ngajar daring itu apa ya, gitu, yang paling dominan, yang paling kesiapannya itu. Misalkan kayaknya dari infrastruktur, Pak, gitu. Semakin guru itu punya kuota, punya jaringan internet, dia siap ngajar gitu. Nah, itu kan nggak masuk di sini, nggak kita teliti kemampuan infrastruktur itu.
Nah, bisa jadi itu yang dominan. Nah, maka ketika kita meneliti, mencari faktor itu harus komprehensif. Segala kemungkinan kita coba itu. Apa nih yang bisa mempengaruhi kesiapan guru? Karena ternyata 4 ini yang diduga, ini kan hipotesisnya gini, keterampilan menggunakan internet diduga mempengaruhi, gitu kan ada panah. Kemudian keterampilan mencari sumber informasi diduga juga. Keterampilan memilih sumber informasi diduga. Menggunakan informasi, ini semuanya diduga 4 ini. Ternyata dari 4 ini tidak ada yang dominan. H1, H2 pengaruhnya lemah. H3, H4 pengaruhnya cukup saja, tidak ada yang tinggi. Apakah penelitiannya gagal? Tidak. Penelitiannya berhasil menemukan gitu kan informasi yang dibutuhkan, tetapi belum menjawab pertanyaan penelitian secara sepenuhnya. Gitu. Artinya ada faktor lain. Sehingga nanti dikatakan bahwa kelemahan penelitian ini adalah tidak ada faktor yang dominan. Sehingga nanti saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk mencari faktor lain selain keempat ini yang mungkin mempengaruhi kesiapan guru mengajar daring. Nah, selesailah penelitiannya gitu. Ada rekomendasi yang diberikan di akhir kesimpulan penelitian. Kan kita kalau membuat laporan penelitian kan ada simpulan dan saran. Nanti di sarannya kan bahwa ternyata tidak ada faktor yang dominan yang saya temukan di penelitian ini. Maka disarankan nanti peneliti lain mencari faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kesiapan guru dalam mengajar daring selain 4 faktor ini. Nah, itu sarannya bagi peneliti berikutnya. Jadi kita tidak usah memanipulasi data karena 4 ini tidak berpengaruhnya lemah, saya rubah supaya pengaruhnya tinggi. Nah, itu kan menyesatkan. Jadi penelitian itu laporkan saja apa adanya dengan data statistik yang kita olah. Gitu kan? Segala kekurangannya kita laporkan. Jadikan saran untuk penelitian berikutnya. Nah, penelitian kita selesai dan akan menjadi rekomendasi bagi orang lain gitu. Oh, ternyata kalau mau menyiapkan guru untuk ngajar daring, tidak cukup membekalkan kemampuan internet, tidak cukup membekalkan kemampuan mencari informasi, membuat bahan ajar. Ada faktor lain gitu. Mungkin harus membekalkan kuota dan infrastruktur baru siap. Nah, mungkin itu kan itu ini nggak diteliti gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi melakukan pengolahan data dengan statistik itu kalau kamu menjiwai gitu, itu menyenangkan. Kita bisa memberikan informasi berdasarkan data. Tapi kalau kamu tidak ada jiwanya gitu, tidak suka dengan angka-angka, ya susah. Tapi ya kamu harus tetap berlatih karena kan menjadi tuntutan kemampuan kamu sebagai sarjana pendidikan itu kemampuan meneliti salah satunya yang nanti dibuktikan dengan skripsi kamu hasil penelitian. Walaupun nanti ada yang memilih jalur kuantitatif, ada yang memilih jalur kualitatif. Kalau nggak suka dengan angka, ya penelitiannya kualitatif. Nanti beda lagi kan penjelasannya. Tidak dijelaskan di mata kuliah statistik. Kalau mata kuliah statistik adalah menunjang penelitian kuantitatif. Ada yang akan bertanya? Bapak mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau signifikannya itu lebih dari 0,05 itu mempengaruhi korelasi nggak, Pak? Bagaimana? Ulangi, maaf terlalu cepat pertanyaannya. Kalau signifikannya itu, hasil signifikannya itu lebih dari 0,05, itu Ya, mempengaruhi korelasi nggak, Pak? ya kalau di atas 0,05 artinya tidak terdapat korelasi. Artinya tidak signifikan. Berarti si faktor yang diduga itu tidak berkaitan sedikit pun. Gitu. Seperti dalam kasus gini misalkan. Kalau ini lelucon misalkan. Saya menduga misalkan. Umur seseorang itu berpengaruh terhadap kesiapan mengajar misalkan. Umur seseorang. Nah, nanti saya akan punya data kan. Dari 200 guru umurnya sekian. Saya korelasikan dengan kesiapan mengajar. Ternyata tidak berkorelasi, gitu kan? Nilai signifikansinya di atas 0,05 artinya apa? Artinya saya simpulkan bahwa umur itu tidak mempengaruhi kesiapan mengajar, gitu. Jadi ada nanti dalam kasus hasilnya tidak signifikan, artinya hal yang kita duga itu tidak berhubungan dengan variabel yang kita tuju. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Pak.
Oke, jadi kemungkinannya itu nanti di atas 0,5 atau di bawah. Sepanjang di bawah 0,5 maka kesimpulan kita adalah signifikan. H1 yang diterima. Jadi ini H1 diterima. Kalau kita mau bahasakan dengan bahasa statistik, H1 diterima, itu kan karena signifikan. H0 ditolak. H0 ditolak. Nanti yang kedua ini adalah H2 diterima. Ini kan hipotesis 2. H2 diterima, H0 ditolak. H3 diterima, jadi H1 sampai H4 semuanya diterima hipotesisnya, dugaannya. Ada korelasi, walaupun nilai korelasinya ya rendah gitu kan, nggak masalah. Yang penting kita sudah bisa membuktikan hipotesis. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi pembuktian hipotesis di atas kita buat hipotesis dulu kan di sini. Ada H1 gitu kan. H1, H2, H3, H4. Kalimat hipotesisnya gini kan. Berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh signifikan. Nah, kita akan membuktikan mana yang diterima. Ternyata H1, H2, H3, H4 diterima dan H0 semuanya ditolak. Sehingga kesimpulannya 4 faktor ini berpengaruh terhadap kesiapan mengajar guru. Dengan tingkat pengaruhnya masing-masing berbeda. Yang menggunakan internet dan mencari sumber informasi itu pengaruhnya lemah. Sedangkan yang memilih sumber informasi dan menggunakan informasi pengaruhnya cukup. Nah, gitu kesimpulan akhirnya. Ada pertanyaan lagi? Nah, tugas proyek kamu dengan kelompok ini adalah membuat mini riset seperti ini. Jadi kamu nanti dengan teman sekelompok yang 4, yang 5 itu mencari tema penelitian. Apa nih data apa yang, jadi kamu nggak ambil data ke lapangan beneran sekarang gitu. Tapi yang sederhana, targetnya siapa? Nah targetnya kalau ke siswa atau guru itu kemungkinannya kecil karena sudah mau libur. Nah kamu cari tema yang targetnya itu ke mahasiswa, ke teman kamu, ke adik tingkat, ke kakak tingkat. Jadi apa yang kamu mau cari? Nah silahkan diskusikan nanti temanya. Misalkan saya mau mencari pengaruh apa ya? Misalkan kalau di mahasiswa trennya apa gitu. Jadi bisa menggunakan hal yang sama, misalkan pengaruh keterampilan literasi digital mahasiswa terhadap kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan online misalkan. Bisa gitu kan. Jadi apa yang bisa diambil datanya. Jadi nanti sebar angket gitu. Nah, setelah kamu buat tema, nah kamu kan cari variabel-variabelnya untuk membuat angket. Untuk membuat angket seperti ini. Angketnya disebarnya melalui Google Form. Gitu. Google Form nanti berikan linknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Gitu. Saya contohkan. Yang barusan ini juga saya buatkan di Google Form. Walaupun tadi yang saya contohkan riset apa namanya? Riset tadi saya bilang datanya hasil nembak. Tapi kalau risetnya bukan riset bohongan yang saya contohkan, risetnya riset beneran. Gitu. Walaupun datanya belum terkumpul gitu. Jadi nanti dibuat di Google Form seperti ini. Nanti kamu mengenalkan diri dulu. Sama perkenalkan saya siapa, ini tugas saya untuk statistik. Nanti kan kamu nanya pertama sekolah yang tadi, yang saya kan ke guru kan. Sekolah tempat ngajar di mana gitu kan, di SD negeri, SD swasta gitu. Kelasnya kelas berapa ngajar. Ini kan sebagai informasi, sehingga tadi saya bisa dapat informasi ada sekian puluh orang yang ngajar kelas 1, ada sekian puluh orang ngajar kelas 2 gitu. Karena kan ditanya dulu di awal, kemudian jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Terus pengabdian sebagai gurunya berapa tahun di sekolah itu? Kurang 5 tahun atau 5 sampai 10 tahun? Nah, sehingga kita punya data.
Nah, ditanya satu-satu keterampilan menggunakan internet. Saya dapat membuka situs internet. Ya, tidak mungkin. Kalau ini skalanya 3 ini. Jadi 0, 1, 2 gitu. Terus dibuat internet. Ini yang merespon baru 19 orang ini. Ini disebar ya, pertanyaannya. Jadi yang saya contohkan risetnya beneran gitu. Dilakukan. Risetnya mau dilakukan. Nah, tapi datanya sampai hari ini baru terkumpul 19, sehingga data yang tadi 223 itu adalah data fiktif. Kebutuhan untuk saya mencontohkan saja ngolah datanya gitu. Ke depan ini akan jadi penelitian beneran. Nah, itu gitu. Jadi nanti kamu mendiskusikan. Nanti minggu depan kita akan sepakati. Jadi semuanya mengusulkan tema gitu. Tapi pada akhirnya nanti kita hanya akan memilih satu tema. Jadi kalau kemarin ada berapa kelompok ya? 5 atau 6 kelompok, itu semuanya mengerjakan tema yang sama. Tetapi nanti kita akan bagi ininya sasarannya. Akan bagi sasarannya. Misalkan kelompok 1 nanti ngambil datanya ke mahasiswa angkatan 2020. Kelompok 2 ke mahasiswa angkatan 2021. Dan seterusnya. Jadi beda jenjang. Sehingga nanti akan kita bandingkan gitu. Kelompok 1 dapatnya dari mahasiswa angkatan 2019. Gimana nih gitu datanya. Tapi nanti temanya akan satu. Jadi setiap kelompok mengusulkan dulu tema. Nanti kita diskusi tema mana yang kita sepakati bersama. Gitu. Jadi data apa yang mau diambil dari mahasiswa. Bisa tentang apa yang menjadi tren isu saat ini. Misalkan lagi rame nih Pak tentang game online misalkan. Nah, telitilah misalkan apakah mahasiswa yang suka main game online itu berpengaruh terhadap apanya nih? Terhadap kemampuan komunikasinya atau kemampuan menyelesaikan studi dengan baik atau apa gitu. Nanti kita akan tanya dengan angket. Kita susun angketnya gitu kan. Kita tanya misalkan berapa lama main game sehari, gamenya apa yang dimainkan. Kita tanya lewat angket gitu. Nanti kamu cari aja apa referensinya di internet. Kira-kira penelitian yang targetnya sesama mahasiswa apa nih? Gitu. Tadinya saya mau kamu ngambil datanya ke lapangan itu siswa SD atau guru gitu supaya nanti bisa menjadi latihan kamu melakukan penelitian, tapi akan sulit gitu, akan sulit karena sudah mau libur. Nah, mending sudah aja ke sesama teman kamu PGSD gitu. Nanti kan bisa hubungi ketua angkatannya atau ketua kelasnya. Nah, minta tolong lah untuk di-share informasinya. Enggak semua ngisi enggak masalah. Misalkan dari satu angkatan hanya 50% yang ngisi. Gak apa-apa kan kalau satu angkatan ada 200 mahasiswa, ngisi 100 itu datanya udah banyak. Nanti ada 4 kelompok, berarti 400 dari 4 angkatan. Nah, kita olah datanya. Sehingga kita punya kesimpulan, tapi kesimpulannya benar nih, bukan fiktif seperti yang saya contohkan. Gitu. Jadi tugasnya untuk minggu depan tiap kelompok itu menentukan tema gitu. Kalau misalkan yang diusulkan temanya semuanya baik, bisa jadi ya sudah semuanya jalan dengan tema berbeda gitu. Tapi kalau temanya berbeda, kita nanti sulit membandingkan ya. Nah, karena tujuannya kita nanti membandingkan tiap angkatan itu karakternya seperti apa. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang kurang memahami Bapak, terhadap tugas proyeknya atau perlu penjelasan lebih, ya silakan. izin masuk ya Pak, izin Ya. memastikan aja. Berarti untuk minggu ini tugas kami itu hanya mencari tema apa yang mau kami bahas ya Pak ya. Jadi untuk memulai angketnya itu dimulai minggu depan ketika udah ditentukan angkatan-angkatannya gitu. Ya, betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau kita sudah memilih tema, nah nanti kita jalan membuat angket gitu kan. Kalau nyebar datanya kan bisa cepat gitu. Misalkan sehari ini sebar, kalau informasi komunikasi kamu baik dengan angkatan-angkatan di bawah atau di atas,
kamu kan nanti di Google Form-nya disebar ke grup WA dengan bahasa yang baik. Mohon bantuannya adik-adik, kakak gitu. Akan kami punya tugas mata kuliah statistik untuk menghimpun data, gitu kan. Jadi dengan bahasa yang baik minta bantuan ngisi angket. Supaya angket itu mau diisi, nanti kita buat butirnya jangan terlalu banyak. Biasanya orang kan malas ngisi angket tuh banyak gitu. Paling banyak itu skalanya belasan lah gitu. Bisa buat angket dengan 15 skala atau 10 skala. Karena kan kita latihan ceritanya gitu kan, latihan meneliti. Tapi datanya beneran gitu. Bisa kita buat kesimpulan yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini di program studi kita gitu. Sehingga temanya nanti harus yang faktual. Isu apa nih yang hangat untuk digali informasinya dan kita uji pakai data statistik gitu kan ya. Ya, jadi untuk minggu depan tema dulu. Setelah tema, nah kita berembuk nyusun angket gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, dari hasil Google Form nanti kan kita bisa buat tabulasi Excel seperti ini kan gitu. Nomor responden, namanya kita bisa samarkan nanti. Walaupun di angket itu, nah angket itu bisa punya dua pilihan. Bisa angketnya nanti di Google Form-nya kamu minta menuliskan nama dan NIM, atau enggak juga nggak masalah. Jadinya surveinya survei buta. Survei buta itu kita tidak tahu responden yang mengisi, kita hanya perlu informasinya saja. Nggak masalah gitu. Kita kasih nomor saja, nomor responden 1, 2, 3. Di Google Form saya juga tadi nggak minta nama. Gitu. Saya hanya minta informasi pertama ngajar di mana, gitu kan, kelas berapa lama sudah ngajar, kan, terus informasi gender gitu. Kadang kita perlu berapa jumlah laki-laki perempuan. Jadi informasi standar kayak gitu. Misalkan nanti kamu bisa tanya di situ angkatan berapa gitu kan, kelas apa, kemudian gendernya laki-laki perempuan, sudah kan kita nggak butuh informasi yang aneh-aneh gitu kan. Biasanya angket itu sepengalaman saya ketika membimbing mahasiswa, kadang mahasiswa suka nanya yang aneh-aneh gitu, yang nggak dibutuhkan gitu, yang nggak dibutuhkan, ditanya hanya sekedar kepo aja, ingin tahu misalkan guru itu tempat tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa, itu kan akan mencegah orang mengisi gitu. Ketika kamu hadirkan pertanyaan nomor kontak, apalagi dikasih bintang, artinya mau nggak mau harus diisi. Sehingga orang akhirnya, wah saya mah nggak mau ngisi, ngapain ngasih nomor telepon kan gitu. Jadi jangan bertanya sesuatu yang tidak berguna bagi penelitian kita atas dasar kepo saja gitu. Itu akan menghambat orang mengisi. Jadi pertanyaannya ini seminimal mungkin informasinya apa yang dibutuhkan saja, informasi umum. Itu kan kalau informasi gender itu kan umum, laki-laki perempuan, kita butuh nanti laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Informasi tentang angkatan itu hanya memastikan bahwa yang mengisi itu betul-betul angkatan yang kita butuhkan. Karena bisa jadi angketnya bocor ke angkatan lain, misalkan ada yang iseng isi, itu kan akan kita delete nanti. Jadi tanya angkatan, kelas juga itu hanya sebagai informasi tambahan, enggak juga nggak apa-apa kan. Jadi betul-betul yang ditanya di angket itu yang berguna dan tidak mencegah orang untuk tidak mengisi gitu. Sehingga orang isinya nyaman-nyaman saja. Oh, data saya nih nggak ada data yang sifatnya personal pribadi. Akhirnya mau ngisi kan dengan terbuka. Seperti itu. Untuk angket nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Setelah temanya dapat, ini tema yang kita sepakati bersama. Nah, baru kita susun angketnya. Karena menyusun angket juga nggak sembarangan. Menyusun angket, kalau saya contohkan tadi, ketika kita mau nyusun angket, gitu. Nah, di sini kan yang dimaksud keterampilan menggunakan internet itu ada definisinya dan ada indikatornya. Satu bisa membuka. Nah ini kan berdasarkan pendapatnya Daniel. Nah, jadi kita buat angket juga nggak sembarangan. Kalau di dalam dunia akademik, dunia riset, kalau kita mau buat angket untuk produk dagang, misalkan kita mau nanya apa kegemaran makanan di kampus, misalkan mahasiswa, karena kamu mau buka wirausaha, itu kan bikin angket kamu seenaknya aja, terserah kamu, misalkan
maaf Kak, makan sehari berapa kali gitu, sukanya pedas atau enggak, itu kan nggak ada aturannya, seenaknya kamu aja nanya. Tapi kalau di dalam dunia akademik, ketika kita bertanya di angket, itu harus didukung oleh referensi. Pertanyaan itu pertanyaan yang sudah divalidasi. Sehingga dari definisi-definisi ini, saya baru bisa membuat angket secara formal gitu. Ya. Jadi pertanyaannya juga tidak ngarang. Jadi buat angket juga bukan perkara mudah. Kita harus mendasarkan pada sumber-sumber yang kredibel. Kalau sudah tersedia sih di jurnal atau di buku, misalkan angket untuk menggali motivasi belajar, itu sudah banyak. Ada pertama, apakah kamu senang dengan pelajaran ini, apakah kamu antusias, apakah kamu senang bertanya, itu kan sudah ada di referensi-referensi. Nah itu nanti pekerjaan kita mencari angket, kalau ada yang jadi kita pakai, kalau nggak ada kita harus susun tapi berdasarkan referensi, itu ada referensinya, karena nanti di laporannya harus ada daftar pustaka juga kan gitu. Kayak gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, nanti temanya itu hipotesisnya tidak mesti 4 kayak gini. Misalkan faktor apa yang mau diteliti, misalkan dari mahasiswa, nanti faktor yang mempengaruhinya bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, berapapun yang nanti diduga yang akan ditanyakan. Cuma minimal itu 2 faktor, enggak 1 faktor. Jadi enggak gini, pengaruh lamanya bermain game online terhadap IPK mahasiswa misalkan. Jadi yang ditanyakan cuma 2. Sehari berapa lama main game, IPK-nya berapa. Nah itu kan datanya tunggal gitu. Nah enggak gitu. Jadi paling enggak ada 2 variabel gitu. Misalkan apa dengan apa nanti mempengaruhi apa. Minimal hipotesisnya ada 2, H1, H2. Kalau mau 3, 4, 5, 6, ya itu lebih baik. Artinya kita banyak hal yang bisa disampaikan nanti kan informasinya. Karena ini yang saya contohkan 4 saja yang diduga. Ternyata walaupun semuanya signifikan, tapi korelasinya rendah. Gitu. Tidak ada yang betul-betul dominan dia memiliki korelasi yang mendekati angka 1. Misalkan ada satu faktor itu korelasinya 0,8. Artinya faktor ini itu sangat tinggi sekali mempengaruhi kesiapan guru ngajar. Artinya kan kalau dapat faktor yang dominan gitu, itu enak untuk disampaikan. Sehingga nanti pemangku kebijakan itu, oh kalau mau menyiapkan guru ngajar daring, berarti ininya harus ditingkatkan nih kemampuan ininya sebagai faktor yang dominannya. Kan gitu. Hasil penelitian itu kalau bisa memberikan masukan pada pemangku kepentingan, itu luar biasa manfaatnya. Gitu. Nah kita juga nanti bisa memberikan informasi yang berharga bagi prodi kalau penelitiannya dilakukan sungguh-sungguh dan isunya betul-betul isu yang faktual. Nah, tapi kita juga menghindari kritik, menghindari kritik bukan berarti kampus tidak boleh dikritik, tetapi bukan dalam kapasitas kita. Ini kan kita belajar meneliti. Misalkan kamu buat tema tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengaruh layanan fakultas terhadap kepuasan mahasiswa di PGSD. Nah, itu kritik isinya kan. Nanti yang ditanya ke mahasiswa, apakah mahasiswa puas dengan layanan akademik, apakah mahasiswa puas dengan sarana prasarana, apakah mahasiswa keberatan dengan bayaran SPP. Nah, itu kan isinya kritik dan itu akan bukan berbahaya. Itu tidak dalam kapasitas kita. Nah, gitu. Tidak dalam kapasitas kita. Kecuali kamu sebagai anggota BEM universitas gitu kan ingin memberikan satu kritik kebijakan pada kampus, kamu mau melakukan riset gitu. Riset dengan tim. Nanti nyebar angket, diolah datanya dengan statistik yang benar, dengan diolah dengan SPSS sehingga hasilnya tidak bisa dibantah. Secara akademis dia memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu silahkan nanti dalam dialog antara kampus dan mahasiswa. Nah, kalau kita cari tema-tema yang ringan-ringan aja lah gitu. Hanya untuk
kita belajar meneliti hal-hal yang ringan saja. Gitu. Temanya bisa seputar kegemaran mahasiswa, bisa kegiatan mahasiswa, bisa hobi mahasiswa, apapun yang bisa kita gali gitu. Nanti cari ya di internet. Kalau mau mencari inspirasi, kamu bisa buka Google Scholar. Nah, saya coba contohkan. Halo Bapak, suaranya hilang Pak. Maaf, tadi ke mute. Ya, ini Google Form-nya. Nah, misalkan saya mencari tema pengaruh apa terhadap kepuasan mahasiswa. Ini di Google Scholar ya. Google Scholar itu kan tempat penelitian-penelitian. Dengan tema kepuasan mahasiswa, ada yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa menggunakan perpustakaan. Nah, ini juga isinya kan kritik nanti. Kualitas perpustakaan itu mempengaruhi kepuasan mahasiswa enggak gitu. Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan media daring dan motivasi belajar terhadap kepuasan mahasiswa saat pandemi COVID. Nah, ada gitu. Pengaruh mutu pelayanan, pemahaman sistem operasional prosedur dan sarana pendukung terhadap kepuasan mahasiswa. Jadi kalau temanya kepuasan mahasiswa itu. Kalau misalkan saya cari temanya tentang pengaruh game online misalkan. Game online. Cari tema. Nah, pengaruh intensitas bermain game online terhadap perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta. Analisis pengaruh game online mobile terhadap kesehatan mata. Oh kan ada. Pengaruh game online terhadap perilaku belajar mahasiswa. Dampak game online terhadap perilaku mahasiswa. Ini penelitiannya ya. Jadi kamu temanya mau apa nih gitu kan. Jadi berdasarkan tahun bisa dicari 2002 nih apa yang paling dekat. Pengaruh game online terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Hubungan game online terhadap minat belajar. Pengaruh gaya hidup para gamers. Wah, gitu. Nah, saya yakin kamu karena kamu mahasiswa, sama sudah nggak mahasiswa. Mahasiswa sih sekarang mahasiswa S3, tapi beda dengan mahasiswa S1. Saya yakin kamu tahu isu terbaru yang apa ya, yang cocok digali dan bukan isu sensitif terhadap kebijakan, yaitu ya. Bukan isu sensitif terhadap kebijakan, tapi isunya isu yang santai, tapi memang berharga informasinya. Nah, mulailah dipikirkan. Nanti juga saya mengajukan beberapa saran gitu. Ini saya punya tema penelitian ini nih, ada nggak yang mau ambil gitu misalkan, kayak gitu. Jadi cari bisa di Google Scholar, jangan di Google yang biasa. Kalau Google biasa ya nanti yang didapat banyak informasi yang kurang kredibel. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Ini udah mau 2:30 supaya yang kuliah bisa persiapan. Nah, hasil ini seperti biasa kalau yang tugas untuk hari ini tadi yang Word itu tetap di kumpul. Jadi yang Word ini kamu kan yang latihan ini sudah kamu tinggal hanya mengisi bagian yang hasil analisis, hasil pengolahan datanya dengan kesimpulan. Ini kan kesimpulan. Ini interpretasinya sih. Kalau kesimpulannya belum kita buat dulu kesimpulannya.
Kak, yang Bapak belum Baik. kelar, Kak. Ya, ada. Oke, jadi hasil pengolahan data sudah saya interpretasi, ini interpretasinya. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa semua faktor yang diduga pada hipotesis itu berpengaruh signifikan terhadap kesiapan guru dalam mengajar daring dengan tingkat korelasi yang bervariasi. Keterampilan menggunakan internet dan keterampilan mencari informasi di internet memiliki korelasi yang sangat lemah. Korelasi yang sangat lemah. Sedangkan keterampilan memilih informasi dan memanfaatkan informasi dari internet itu memiliki korelasi yang cukup. Maka saran atau rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak ada faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap kesiapan guru mengajar daring. Maka bagi peneliti selanjutnya hendaknya mencari faktor lain yang mungkin berpengaruh signifikan dengan korelasi yang tinggi terhadap kesiapan mengajar daring guru SD. Nah, itu saran atau rekomendasinya. Jadi kesimpulan biasanya kan diikuti dengan saran. Nah, itu kesimpulan dari pengolahan data hari ini. Nanti kamu buat laporan juga, nanti laporan kelompok, laporan proyeknya, sederhananya seperti ini. Tapi nanti kamu buat format yang lebih formal dalam bentuk laporan hasil penelitian. Gitu. Nanti saya berikan contohnya, laporan penelitian yang formal. Laporan penelitian yang formal. Baik, ada pertanyaan? Nah, file Word ini seperti biasa diberi nama, nanti di save as atas nama kamu. Nanti saya akan sediakan link Google Drive untuk mengumpulkan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya paskan sampai 2:30. Ini 2 menit lagi ada. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bertatap langsung di kampus. Kalau nanti Prodi menjadwalkan ulang mata kuliah statistik untuk offline, nah sehingga nanti kita bisa membahas langsung tema-tema penelitian yang akan kita lakukan. Kita tajuknya adalah mini riset mini, riset kecil-kecilan. Sebagai ajang latihan kamu, intinya adalah latihan mengolah data. Kan kita mata kuliah statistik, sehingga tema penelitiannya mungkin nggak terlalu nyambung, nggak masalah, karena kan kita bukan mata kuliah medlit, gitu. Bukan mata kuliah metodologi penelitian. Kita penekanannya adalah pada bagaimana kemampuan kamu mengolah data. Nah, tapi saya ingin datanya itu real, gitu. Karena selama ini kamu menerima data itu kan fiktif yang saya kondisikan, gitu. Saya kondisikan supaya dia berpengaruh signifikan. Nah, padahal data real di lapangan kan belum tentu. Maka kita akan mencoba mengolah data dengan data yang real, sereal-realnya. Kamu nanti nyebar angket nggak usah dimanipulasi, gitu kan. Dapat angket 50 orang, syukur. Dapat 60, syukur. Jadi berapapun kita olah data. Nanti kita tetapkan batas waktu. Misalkan penyebaran angket seminggu. Nah, seminggu sedapatnya. Mau dapat berapapun setelah seminggu, kita olah data. Karena kalau kita nunggu sampai datanya banyak, keburu UAS nanti kan gitu. Kamu nggak punya waktu untuk buat laporan. Jadi kita tetapkan batas pengumpulan datanya itu berapa lama. Setelah angket nanti tersusun. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Hana Terus Papa mohon maaf untuk link Google Form, boleh izin dikirimkan ke grup untuk contoh. Oh, Google Form yang tadi. Oh enggak, ya nanti bisa minggu depan ya. Karena kita belum berpikir angket ya. Kita belum berpikir angket. Angketnya belum ada. Nanti kan Google Form-nya bisa masing-masing dibuat. Nanti saya contohkan ulang gitu ya. Untuk Google Form minggu depan. Fokus kamu di minggu ini adalah pada tema gitu. Saya ingin kamu cari tema yang menarik gitu. Nanti kita diskusikan tema-tema tersebut. Selain saya juga nanti mengusulkan beberapa tema gitu ya. Oke, itu saja hari ini.
Nanti kamu bisa lihat lagi rekamannya kalau dirasa kurang terlalu menguasai uji hipotesisnya. Di panduannya juga ada apa saja yang perlu dipijit di SPSS, ada di PowerPoint saya, nanti tinggal diikuti. Dan cara melaporkannya adalah di Word ini. Datanya ada di Excel, nah itu tinggal kamu latihan lagi. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.